200 siswa mengikuti kegiatan seminar mendisiplinkan teknologi dan media dalam pembelajaran sehari-hari. Mari kita lihat yuk. Bermain, bolehlah mereka bermain, atau boleh mereka macam-macam itu dalam positif ya. Nah, tapi ada sisi waktu untuk mereka belajar seperti itu. Jadi bisa memanage waktunya seperti itu. Ya. Nah, ini memang ada teman Afan namanya Rania. Dia nanti yang mungkin kemarin yang sudah menghubungi juga untuk terkait dengan narasumbernya. Jadi insya Allah kalau dari narasumbernya ini nanti mungkin bisa dikasih gambarannya langsung dari Rania. Oke, silakan Mbak Rania mungkin bisa kenalan dulu sama Mem Fitri. Belum masuk suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Fania? Jelas, Mem. Salam kenal, Mem Fitri. Nama saya Rania. Ya, Mbak. Ya, salam kenal. Mbak, sama Afan Mas sudah kenal banget ya. Kalau Afan kayak anak saya itu. Mantan murid ya itu. Iya, Mem. Nanti ini rencananya kemarin sudah Afan baca ya terkait dengan ini yang sedang di-share screen-kan oleh Mem, yaitu adalah judul modulnya paling nggak kan mendisiplinkan siswa cara menggunakan media dan teknologi yang baik dalam pembelajaran. Nah, di kesempatan besok ini seperti yang Afan share-kan kemarin itu baru outlier-nya saja, Mem. Karena memang harapannya Afan sih pengennya lebih tahu lagi, jadi sore ini paling nggak kita sudah bahasnya lebih ke tataran konsepnya nanti waktu kegiatan. Jadi sambil nanti mungkin bisa kita buat semacam langsung to the point ke randonya saja, mengingat kegiatannya yang kurang 5 hari lagi. Jadi paling nggak selama sekitar 4 hari ke depan ini, timeline pekerjaannya apa saja yang perlu Afan siapkan dengan Rania, mungkin bisa disampaikan oleh Mem Fitri, terus kemudian nanti pembagian job list-nya seperti apa. Gitu aja sih, Mem. Oke, siap. Gak apa-apa. Oke, mulai dari gimana? Enaknya Mem Fitri apa Mbak Rania dulu? Boleh Fitri terus dulu aja. Oke, gini ya Mbak Rania. Pertama-tama, Assalamualaikum dulu ya. Oke, saya ini guru bahasa Inggris Mbak di SMA 17 dan saya terpilih menjadi program guru penggerak. Yang mana saya ingin mengalami perubahan pada karakter siswa, moralitas siswa di sekolah internal saya. Nah, maka itu saya ingin mengajak siswa saya dalam bisa memahami atau menghargai waktu dalam menggunakan media dan teknologi dalam belajar. Jadi dia bisa memilah mana media teknologi yang baik dan tidak, seperti itu. Nah, seperti itu sih maunya saya, dan bisa mengena Pak Mbak dalam bentuk karakter dan moralis siswa, menghargai waktu, menghargai fasilitas yang diberikan orang tua, dia bisa manfaat yang maksimal. Mereka juga bisa sih melakukan hal yang positif seperti itu, bisa di luar dari jam boleh bebas, tapi ada tanggung jawab dia untuk bisa belajar di pagi hari, jadi tidak menyimpang gitu loh, melenceng kemana-mana seperti itu. Nah, tugas kita memang sebenarnya ingin membuatkan motivator, kita sebagai motivator ke siswa, bahwa media teknologi dan belajar itu memang menyenangkan dalam bentuk daring ya, kita buat senang bagaimana sih belajar yang menyenangkan seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak ada masukan
agar siswa itu bisa senang belajar dalam media, bisa menghargai waktu, bisa membuat memotivasi pada dirinya sendiri seperti itu. Maksud saya seperti tujuan saya seperti itu ke siswa. Begitu, Mbak. Baik, Fitri. Apakah suara saya terdengar jelas Oh, ya, iya, Mem? Di iya. sini ramai Iya, iya. soalnya. Ya, Iya. Berarti kalau misal dari yang disampaikan Mem Fitri, tadi yang saya tangkap itu bagaimana memotivasi belajar dari siswa-siswa yang ada, yang harapannya dia lebih aware terkait teknologi dan juga fasilitas yang diberikan oleh orang tua ya, Mem? ya. Iya. Kalau misal dari Rania, itu Mem, untuk narasumbernya ada yang namanya Tika. Beliau adalah salah satu senior saya di ketika SMA. Untuk sekarang Mas Ijat sendiri itu sedang sibuk dalam beberapa bisnis yang dimilikinya. Nah, salah satunya itu ada superkomputer, Mem, yang mana bergerak dengan di bidang teknologi. Jadi karena beliau juga orangnya milenial sekali dan agile terkait pergunakan teknologi, saya rasa dengan kebutuhan yang Mem sampaikan tadi, insya Allah cocok, Mem. Jadi nanti kemasannya, acaranya berupa seminar pendidikan yang temanya menyangkut motivasi berprestasi dan penggunaan teknologi supaya lebih agile dalam proses belajar mengajar, seperti itu, Mem. Jadi nanti saya dan juga Mas Afan akan coba bantu kemaskan sekiranya apakah ada penugasan atau mungkin tips trik khusus yang bisa disampaikan ke adik-adiknya. Iya, Mem. 12 ya teman-teman sekalian. Sampai pukul 12, insya Allah nanti akan ada berbagai macam rangkaian kegiatan yang nantinya akan kita lalui bersama. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, mengingat kegiatan kita pada hari ini yaitu adalah kepentingannya untuk belajar. Jadi kami harap untuk nomor 1, tolong diperhatikan yaitu adalah posisikan nawaitunya ataupun niatnya teman-teman saat ini mengikuti pembelajaran yaitu adalah untuk belajar. Dan kemudian yang kedua, karena nanti akan ada penyampaian materi yang sangat luar biasa dari narasumbernya tentunya, yaitu teman-teman bisa minta tolong untuk disiapkan alat tulis dan juga catatannya. Nah, seperti itu. Jadi jangan jadi pendekar tangan kosong dan supaya teman-teman juga bisa bisa mencatat terkait dengan apa-apa nanti yang disampaikan. Kemudian pastikan teman-teman gunakan headset supaya teman-teman bisa lebih fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian kalau bisa tampil semua videonya, jadi biar Kak Afan di sini nggak sendirian. Jadi Kak Afan terima kasih kan untuk Kak Anindya, Kak Ageng, Kak Tarisa, Kak Fatima, dan lain sebagainya ya. Jadi sambil teman-teman yang lain nanti mungkin bisa untuk dinyalakan videonya terlebih dahulu. Kemudian pastikan mode mute kecuali ada perintah unmute. Nah seperti itu. Jadi silakan teman-teman pastikan untuk itunya supaya tidak mengganggu, supaya tidak ada suara yang bocor. Seperti itu. Kalau bocor nanti takutnya ganggu fokusnya yang lain. Oke, kemudian gunakan fitur chat untuk bertanya. Jadi nanti ketika ada penyampaian materi dari narasumber, silakan teman-teman bisa gunakan fitur chatnya untuk mengajukan pertanyaan. Atau mungkin kalau teman-teman ingin open mic, bisa langsung menggunakan fitur raise hand seperti itu. Dan kemudian teman-teman silahkan entry name-nya, yaitu ada berdasarkan dengan formatnya, yaitu adalah nama lengkap spasi kelas. Seperti itu. Jadi biar nanti kami bisa monitoring ini hadirnya dari kelas mana aja nih, seperti itu. Karena kegiatan ini nantinya mungkin pastinya akan kami record, tentunya akan kami sampaikan pula kepada pihak sekolah, seperti itu. Jadi Kak Afan ingin pastikan nih kehadiran daripada teman-teman sekalian. Nah, tapi sebelum itu Kak Afan pengen absen dan juga supaya yang komunikasi ataupun yang ngobrol bukan cuma Kak Afan nih. Nah, ya teman sekalian, sebelum kita melangsungkan kegiatan bersama.
Oke, baiklah hadirin, untuk mengetahui maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini, berikut marilah kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan sekaligus pernyataan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fitriah SPD. Kepada beliau, disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada yang terhormat, mungkin kepada Bapak Irsad, Muhammad Irsad sebagai selaku narasumber, dan juga kepada teman-teman, mungkin kepada Pak Mas Afan, Mbak Arania, dan juga selaku panitia dalam penyelenggaraan kegiatan belajar cakap digital. Nah, saya juga kepada yang tercinta, juga semua siswa-siswi SMA Negeri 17 yang hadir yang hari ini, Memfitri ucapkan terima kasih yang telah menghadiri kegiatan belajar cakap digital, karena dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui bagaimana mendisiplinkan diri kita sebagai siswa pelajar SMA Negeri 17 untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan orang tua dan diberikan oleh sekolah untuk belajar melalui teknologi. Nah, oleh karena itu, dengan kegiatan ini, anak-anakku sekalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Insya Allah kita akan memberikan suatu pelayanan yang maksimal dengan adanya door prize buat kalian. 3 orang yang akan beruntung untuk mengikuti kegiatan ini yang mendapatkan door prize. Dengan kegiatan seperti ini, kita akan meningkatkan budaya positif juga kepada kalian di sekolah, di lingkungan sekolah kita. Bagaimana memanfaatkan media, memilih media yang baik, memanajemen waktu yang baik, mana untuk belajar dan mana untuk kita istirahat. Seperti itu. Yana Memfitri berharap untuk siswa-siswi SMA Negeri 17 ini bisa lebih baik ke depan, bisa memanfaatkan semua teknologi yang kita gunakan, bisa mengungkapkan rasa syukur yang kita dapatkan. Oleh karena itu, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mem Fitri atas pernyataan pembukaannya. Teriring ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga, sejenak marilah kita tundukkan kepala seraya memanjatkan doa. Demi keberkahan dan juga kelancaran acara kita pada pagi hari ini, untuk itu marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa disilahkan. Oke. Selesai, baik. Demikian pembukaan dari kami dan selanjutnya akan kita ikuti acara untuk bina suasana dan juga kontrak belajar yang nantinya akan dipandu lebih lanjut. Sambil menunggu persiapan acara selanjutnya, kami persilakan hadirin untuk istirahat di tempat. Kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas atensi dan juga kehadiran partisipasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada Mem Fitri untuk atas sebagai inisiator ya daripada kegiatan kita, yaitu adalah Digital Leader Class untuk 2K21 dari SMA Negeri 17 Surabaya. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi di kesempatan pada pagi hari ini, sekali lagi sebuah kehormatan ya bagi saya, terutama juga bagi rekan-rekan dari Letar Inspirasi untuk bisa memberikan semacam persembahan kepada adik-adik sekalian. Jadi teman-teman sekalian, di kesempatan pada pagi hari ini paling tidak kita nantinya akan banyak belajar. Tapi juga nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu izin kakak akan mulai dengan share screen ya teman-teman. Nah, oke. Baik.
teman-teman sekalian, terima kasih tadi sudah mulai ini ya antusias untuk terkait dengan kehadiran daripada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini kita kontrak belajarnya singkat simple aja kok, nggak usah panjang lebar karena nanti kita juga akan ada lebih proses panjang lagi yaitu adalah terkait dengan materi yang disampaikan. Teman-teman sekalian, jadi di kesempatan pada pagi hari ini untuk yang pertama ya, sekali lagi kita sebagai seorang leader. Apalagi kita setelah ini ya juga adalah situasinya yaitu adalah sebagai kita sedang mengikuti pembelajaran. Nah, ketika kita belajar itu hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu adalah oke, Pak Jenia. Nah, yang pertama open mind teman-teman. Jadi mohon dipastikan teman-teman sekalian di sini ya, yaitu adalah bisa open mind terlebih dahulu. Jadi pikirannya terbuka, pikirannya jangan suntuk. Kalau bawahnya suntuk karena tugas dan sebagainya, waduh akan sangat sulit teman-teman untuk menerima hal-hal baru dengan baik. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau untuk open mind teman-teman, mohon untuk teman-teman bisa memastikan bahwasanya coba ditanamkan dalam mindsetnya diri sendiri masing-masing. Yaitu adalah kegiatan ini memberikan manfaat. Kegiatan ini nantinya juga akan bisa memberikan suatu yang berdampak bagi kehidupanku di masa mendatang. Nah, mindset-mindset seperti itu yang harus senantiasa ditanamkan dalam diri kita sebagai seorang pelajar. Karena kalau kita sebagai seorang pelajar tidak open mind, tidak optimis, aduh, ketika kita akan menyongsong masa depan, itunya pasti akan sangat kesulitan. Nah, kemudian setelah open mind, yaitu adalah apa ini? Nah, be happy teman-teman. Sekali lagi be happy ya teman-teman ya. Kakak kok dari tadi lihat wajahnya ini semuanya pada merengut. Ininya ditekuk-tekuk. Aduh, kakak jadi takut nih kalau ketemu sama teman-teman ini. Padahal secara range usia, sebenarnya kita nggak jauh-jauh banget kok teman-teman. Jadi ya itu, Kak Nova terima kasih sudah senyum. Kak Sabil juga. Mana ini yang lain ini? Kok senyumnya cuma beberapa aja? Aduh, Kak Nazia mana senyumnya Kak Nazla itu? Jadi teman-teman sekalian, nah itu. Jadi paling tidak kalau kita mengikuti satu kegiatan, ini paling tidak mindset-mindset seperti ini ya, selain open mind, teman-teman juga harus happy. Kalau nggak happy, nggak seneng, nggak bahagia, waduh, teman-teman pasti nggak akan bisa menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ataupun narasumber kita nanti dengan hati yang gembira. Jadinya ya akan sangat susah sekali untuk kita cerna seperti itu. Jadi oleh karena itu teman-teman mohon untuk yang pertama, kakak ingin selama jalannya kegiatan ini nanti teman-teman bisa lebih senyum lagi seperti itu. Oke, siap ya teman-teman ya. Lebih bahagia lah ibaratnya lebih tepatnya. Oke, baik. Next, untuk selanjutnya kalau sudah open mind, be happy, terus kemudian apa ini? Be active. Nah, ini be active. Kalau nggak aktif, aduh sangat sayang sekali teman-teman. Jadi oleh karena itu teman-teman, tadi sudah kakak sampaikan, kalau teman-teman ingin menyampaikan suatu pendapat ataupun bertanya nanti ketika pada saat berjalannya materi, mohon untuk teman-teman sekalian bisa menggunakan fitur chatnya untuk bertanya ataupun gunakan fitur raise-nya untuk bertanya jika ingin open mic seperti itu. Jadi supaya nanti dibantu oleh kakak admin untuk ini dibukakan terkait dengan fitur audionya. Jadi teman-teman bisa menyampaikan hal tersebut. Jadi aktif, oke? Jangan sampai ketika kakak di sini sudah berhadapan dengan 264 siswa. Duh, yang ngomong Kak Afan sendiri, Kak Afan jadi ikut deg-degan ini. Ya Kak Sabil ya. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian paling tidak harapannya sih aktif. Jadi ada keterlibatan aktif daripada teman-teman sekalian untuk kegiatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kalau sudah aktif, teman-teman harusnya yaitu adalah mana ini? Nah, let's practice teman-teman. Oke, let's practice. Jadi setelah teman-teman open mind, terus kemudian happy, kemudian aktif juga, yang pasti yaitu adalah let's practice. Jadi harapan daripada Mem Fitri ya khususnya yaitu adalah teman-teman saat ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan satu hal yang baru yang kira-kira selama ini mungkin belum teman-teman dapatkan dan belum teman-teman sadari. Seperti itu. Paling tidak ini adalah sebagai peluang bagi teman-teman nantinya mungkin untuk bisa mencurahkan berbagai macam ide ataupun gagasannya kepada narasumber untuk terkait dengan yang hubungannya terkait dengan digital leader class kali ini. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman selepas ini teman-teman sudah bisa menggunakan media ataupun teknologi ini dengan lebih baik lagi dan tentunya bisa bermanfaat untuk pembelajaran buat teman-teman sekalian.
Next. Ada lagi? Nah, untuk temanya kali ini ya, sekali lagi teman-teman, menjadi future leaders yang unggul dalam menghadapi era digital. Next. Nah, oleh karena itu teman-teman, goals-nya yaitu adalah mempersiapkan generasi penerus yang memiliki jiwa kepemimpinan yang inspiratif di era digital, kemudian menanamkan mindset peserta untuk bijak dalam penggunaan teknologi, serta mengenal lebih dekat tentang gaya kepemimpinan digital. Dan yang ketiga, memberikan insight inspirasi atau pandangan peserta didik mengenai apa yang perlu disiapkan untuk menciptakan terjalinnya kerjasama dan kolaborasi di era disrupsi ini. Jadi teman-teman, kalau boleh Kak Afan cerita ya, jadi Kak Afan, alhamdulillah Mem Fitri ini dulu adalah guru Kak Afan pada saat SMA, seperti itu. Dan alhamdulillahnya teman-teman sekalian, selepas 10 tahun yang lalu Kak Afan pernah menjadi siswa daripada Mem Fitri, Kak Afan dipertemukan lagi dengan Mem Fitri dan kali ini berkesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk berinisiatif mengadakan kegiatan seperti ini. Yang insya Allah juga memberikan manfaat dan tentunya orientasinya positif. Nah, oleh karena itu barangkali selepas daripada kejadian ini 10 tahun mendatang ataupun 5 tahun mendatang, teman-teman berkolaborasi juga dengan sesama teman. Oke, baik. Perhatikan apa pertanyaannya. Kak Sabil ya. Oke, perhatikan apa yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, terus Kak, gimana jawabnya? Dijawabnya yaitu adalah di fitur chat. Oke, biar kakak nanti bisa ngecek untuk kira-kira siapa nih dan antara teman-teman yang sudah jawab duluan, nanti akan kakak catat untuk bisa berpeluang mendapatkan door prize yang disampaikan oleh Mem Fitri dan juga dari kami Latar Inspirasi. Seperti itu. Oke, baik. Untuk yang pertama, bentar. Ini, mana ini ya? Oke, persiapan ya. Tangannya semuanya sudah di ini, sudah di laptopnya masing-masing ataupun sudah di keyboardnya masing-masing ataupun sudah di HP-nya masing-masing. Coba perhatikan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Perhatikan sekali lagi apa yang saya tanyakan. Siap ya, Kak Sabil siap ya, Kak Andin juga siap ya. Oke, baik. Untuk yang pertama. Oke, kakak hitung sampai dengan 10. 1, 2, 3. Perhatikan gambarnya dulu ya. Perhatikan gambarnya dulu, jangan keburu menjawab. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jawabnya di fitur chat ya teman-teman ya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Apa nama alat dapur yang ada pada gambar tersebut? Apa nama alat dapurnya? Ayo, apa ini? Oke, 1, 2, 3. Mana ini yang jawab duluan ini? Waduh, ini agak sulit nih. Oke. Ini ada siapa ini? Ada siapa ini? Banyak banget nih chatnya. Langsung tumpuk nih. Aduh, agak sulit ini. Aduh, banyak nih. Oke. Oh iya sih. Nanti untuk jawaban yang tercepat nanti kayaknya bisa kita record. Kan ini ada di fitur chat ya. Jadi kita record nanti akan kita cek ini jawabannya dari siapa. Oke, baik. Kakak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yaitu adalah pisau. Oke, keren. Plus dulu dong, plus dulu. Nah, oke, baik. Nah, terima kasih Kak Andin untuk sudah plusnya ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nanti sambil dicek oleh kakak admin siapa nih yang jawabnya paling cepat. Jawabannya yaitu adalah pisau. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah, mana ini? Sebutkan 3 warna bakteri pada gambar tersebut. Oke.
Oke, baik. Sudah muncul ya. Oke, kakak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu adalah kuning, biru muda, dan juga hijau muda. Ada yang jawab betul nggak nih? Ada yang jawab betul nggak nih? Atau tadi sampai ingat, aduh, apa ya tadi warnanya ya? Karena kebanyakan langsung fokusnya, itu jawabannya hukuman gantung. Nah, kayak gitu biasanya. Mungkin kalau yang akrab ini ya, sudah sering kali main tebak kata ya. Nah, ataupun tebak gambar lebih tepatnya. Sorry. Oke, jadi jawabannya itu adalah kuning, biru muda, dan hijau muda. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Nanti sambil dicatat ya oleh kakak admin, siapa nih yang jawabannya paling cepat nih. Oke, baik. Masuki pertanyaan yang ketiga. Dadadadeng. Nah, oke. Ayah Tito punya 5 anak. Dana, Dini, Danu, Dena. Siapa nama anak kelima? Langsung, ayo cepet-cepetan nih. Siapa nih? Oke, langsung nih cepet-cepetan. Mana nih? Oh, ada lagi. Wah, oke, banyak. Waduh, ini kak, ini ya di apa? Di chatnya Kak Afan ini ya. Ini langsung ada tulisannya 204 new message. Waduh, keren. Semuanya aktif ya artinya ya, keseluruhan kelas yang ikut hari ini ya. Wah, keren. Sekali lagi kakak apresiasi untuk semangat belajar yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi, ayah itu punya 5 anak. Dana, Dini, Danu, Dena. Siapa nama anak kelima? Jawabannya yaitu adalah, siapa nih jawabannya nih? Jawabannya yaitu adalah, mana nih? Nah, Tito. Oke. Jawabannya Tito. Kok bisa nih? Kok bisa tahu nih kok? Ternyata jawabannya Tito nih. Biasanya langsung Dana, Dini, Danu, Dena. Bisa aja jawabnya, oh Dono, oh Dina, oh ini dan lain sebagainya. Tapi langsung ini tadi paling cepet ya. Kayaknya begitu sudah langsung keluar pertanyaannya. Ada Kak Nova nih. Kak Nova langsung jawab. Ya, bisa. Nah, itu saya pernah ngajar di situ. Banyak kelas kalian sepertinya dari SMA 17 yang dulu juga sempat les di situ. Masih dulu waktu kuliah sering ngajar di situ gitu. Jadi lumayan akrab nih kayaknya saya sama SMA 17 ya. Iya. Mantap. Ini adik-adik udah lama nggak sekolah ya ini ya. Sekolahnya online ya, nggak masuk sekolahnya udah lama ya. Betul ya Kak Afan ya? Iya Kak Ijat, jadi sekolahnya sudah lama online dan di kesempatan kali ini nanti harapannya sih kita bisa sharing-sharing nih Kak Ijat terkait dengan digital leadercast kali ini. Seperti yang udah kita diskusiin bareng, harapannya sih teman-teman ke depan bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan teknologi dan tentunya bisa lebih memanfaatkannya untuk suatu hal yang bermanfaat dan berdampak. Lebih tepatnya seperti itu. Apalagi di era disrupsi digital 4.0 ya, Kak Isat ya. Jadi betul. Ini adalah sebagai peluang ataupun sebagai upaya penyadaran supaya teman-teman menyadari bahwasanya ke depan kalau di masa mendatang ini kita nggak punya kolaborasi, kita nggak punya modal untuk memahami terkait dengan digital, kita nggak bisa bersaing. Nah, oleh karena itu sekali lagi aplaus yang meriah untuk Kak Irsyad. Kalau teman-teman tahu di mana UPDP itu dia suka kalau misalnya ada apa-apa gitu dia ini ya tiba-tiba pingsan gitu kan ya, terus kadang-kadang juga nggak bisa ngomong gitu kan ya. Nah ini ada yang bilang nih Ijat rasis gitu ya, ini rasis yang mana ya? Kayaknya emang apa namanya karena di UPIN multicultural jadi kadang-kadang agak lucu ya guyonannya ya. Baik. Oke, itu sedikit tentang Mas Ijat. Jadi Mas Ijat ini dulu SMA-nya di SMA Negeri 5 Surabaya. Terus kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga. SMP-nya dulu dari Aligma. Itu sedikit background tentang ini ya, background-nya Mas Ijat ya. Jadi dari perjalanan yang agak panjang ya dalam sekolah itu, kemudian Mas Ijat menemukan untuk menambah dan mengembangkan bisnis plus membuka usaha-usaha yang baru. Contohnya seperti yang ada di sini tadi ya, yang akan datang. Karena Mas Ijat percaya dan gimana kita belajar. Nah, di tahun bukan berarti mereka semantap student identity ya. Menurut Mas Ijat ada juga nggak? Ada juga gitu. Yang terbaik emangnya seperti itu gitu. Tapi teman-teman Mas Ijat yang ternyata nggak kaya dan nggak pinter, itu ternyata juga banyak banget yang sangat baik gitu ya.
Di saat teman-teman masjid yang lain itu nggak bisa dimintai tolong, masjid bisa sampaikan ke teman dinas ke bisnisnya masjid gitu ya. Mereka ada yang pinter, bisa bantu bisnisnya masjid untuk bisa mencari hal-hal strategi yang cerdas gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi manage behavior ini penting banget gitu. Be nice, jadilah orang baik gitu di dunia digital maupun di dunia nyata gitu. Dan kemudian harus bisa punya positive and Semanta student identity ya, menurut kolaborasinya. Sekarang coba Mas Ijat present belum jadi digital leader seperti Mas Ijat dan teman-teman Mas Ijat yang keren-keren, kita juga harus jadi pelajar yang cakap digital dulu karena ini adalah pintu gitu. Sebagaimana Mas Ijat dulu waktu SMA berusaha untuk cakap digital menggunakan teknologi digital untuk kebaikan gitu, membantu petani-petani yang tidak bisa menjual produknya dengan baik gitu. Nah, dengan Mas Ijat bantu akhirnya mereka jadi sukses. Dan dengan membantu lebih banyak orang sukses, Mas Ijat juga alhamdulillah ikutan sukses gitu ya. Nah, jadi pelajar cakap digital ini yang teman-teman coba resapi ya. Semoga ini membantu teman-teman untuk mencapai masa depan teman-teman yang lebih keren. Gitu ya. Oke. Next. Semanta student identity ya. Menurut Mas Ijat ini adalah identitas yang dimiliki oleh orang-orang keren ya di dunia digital gitu. Dan Mas Ijat kepingin nih teman-teman dari SMA 17 ya, itu akan bisa memiliki student identity yang seperti ini juga gitu ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah harus menjadi orang yang pandai dalam memanage perilaku atau manage behavior. Ya, karena kalau kita pandai memanage behavior ya, kita sopan, kita baik terhadap teman-teman kita gitu ya. Itu akan bisa membantu kita untuk bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita nggak baik hubungannya dengan teman-teman kita gitu ya, nanti kalau teman-teman kita udah sukses, kita ditinggal gitu. Karena kita nggak punya hubungan baik dengan mereka. Coba kalau kita punya hubungan baik sama mereka. Kan kayak teman-teman yang masih jat tadi ya. Mereka ada yang kaya, itu bisa invest ke bisnisnya masih jat gitu ya. Mereka ada yang pinter, bisa bantu bisnisnya masih jat untuk bisa mencari hal-hal strategi yang cerdas gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi manage behavior ini penting banget gitu. Be nice. Jadilah orang baik gitu. Di dunia digital maupun di dunia nyata gitu. Dan kemudian harus bisa punya positive and kind gitu ya. Positif dan kind gitu, baik gitu dalam dunia sosial dan selalu berpikiran positif gitu ya. Jangan berpikiran negatif gitu. Orang-orang lain itu kebanyakan di netizen itu sekarang kan banyak yang negatif thinking ya. Nah, itu jangan dicontoh teman-teman. Adik-adik harus bisa menjadi contoh yang lebih baik untuk menjadi orang yang lebih positif gitu ya. Punya mindset yang lebih positif gitu. Nah, berikutnya adalah willing untuk learn dari orang lain gitu. Seperti Mas Ijat gitu. Mas Ijat nggak merasa Mas Ijat ini ya pinter gitu ya. Mas Ijat nggak merasa Mas Ijat kaya, Mas Ijat nggak merasa Mas Ijat sukses dan lain sebagainya. Dan perasaan humble seperti itulah yang menurut Mas Ijat akan membuat Mas Ijat itu lebih mau untuk belajar kepada orang lain, terutama orang-orang yang lebih baik dari Mas Ijat, lebih pinter dari Mas Ijat, lebih kaya dari Mas Ijat, lebih sukses dari Mas Ijat. Itu yang kemudian akan mendorong kita untuk mau belajar lebih ya, adik-adik ya. Gitu. Yang ketiga adalah yang keempat ya, punya critical thinking, berpikir kritis gitu. Jadi jangan mudah percaya sama hoax gitu. Dikit-dikit ada berita percaya, dikit-dikit ada isu ini percaya gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nggak boleh kita kayak gitu. Orang-orang yang cerdas itu, pelajar digital yang cerdas itu adalah mereka yang kritis dalam berpikir. Kalau ada satu sumber berita, ya coba cari sumber berita yang lain. Siapa tahu itu hoax. Kalau ada suatu informasi yang diterima dan itu nggak jelas gitu ya, diteliti dulu ini jelas apa enggak nih. Gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah breakdown problems into parts. Jadi melihat sesuatu itu jangan langsung dari besarnya, harus di ini kecil-kecil dulu gitu. Mas Ijat senang banget waktu SMA dulu diajarin fisika ya. Itu ada diketahui problemnya ya. Terus kemudian ditanya apa gitu ya, baru dikerjakan gitu. Jadi ada step gitu ya. Kita harus tahu dulu problemnya kayak apa. Nah, terus masalah yang ingin dipecahkan apa? Gitu. Baru kita mengerjakan sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Boleh jadi masalahnya itu begitu besar, tapi masalah yang utama itu sebenarnya kecil gitu. Nah, itu harus di breakdown jadi part yang lebih kecil, baru kita selesaikan.
Nanti kalau yang udah kecil kita selesaikan part yang lain, sampai partnya yang lain yang lebih besar gitu ya. Gitu. Baik. Nah, berikutnya adalah kita harus memahami ya, bagaimana ternyata sekarang itu faktanya banyak orang itu yang punya dependensi terhadap teknologi gitu ya. Dan mereka tergantung banget sama teknologi itu. Padahal sebenarnya bukan teknologinya tok yang penting ya, adik-adik ya. Tapi juga yang lain-lain kayak gitu. Tadi Mas Ijat, walaupun tahu bahwasanya ada teknologi Twitter buat kita sharing-sharing info tentang bisnis kita atau pekerjaan kita atau kebaikan yang kita mau ini ya, atau proyek kita atau kepanitiaan kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak baik sama orangnya, mana mau orangnya buat ikut follow kita gitu. Mana mau orangnya buat retweet, mana mau orangnya buat repost, mana mau orangnya buat upload ke Instagram dan lain sebagainya. Ya nggak? Jadi jangan dependen ke teknologinya tok gitu. Kita harus dependen ke lebih banyak orang dan bukan kita aja yang dependen, tapi kita juga harus menciptakan interdependensi atau kesaling tergantungan. Jadi kita butuh mereka, mereka juga harus butuh kita. Gimana supaya orang lain butuh kita? Kita harus baik sama orang lain. Kalau kita nggak baik sama orang lain, jangankan orang butuh kita, orang pasti akan menjauhi kita, betul nggak? Gitu. Terus yang kedua adalah belief. Ini faktanya. Orang-orang sekarang banyak banget yang belief sama semua gadget gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak boleh belief sama gadgetnya gitu ya. Karena gadget itu cuma alat. Yang kita harus percayai itu adalah kebenaran di balik gadget itu yang mungkin disampaikan oleh orang-orang yang ada di internet gitu. Nah, gimana caranya kita tahu itu benar apa enggak gitu? Ya kita harus cari tahu, makanya kita harus jadi critical thinker gitu. Terus percaya gadget akan bisa menyelesaikan semua hal. Oh, enggak juga gitu. Karena yang seperti Mas Jizat bilang tadi ya, gadget itu cuma alat doang. Tapi orang-orang yang ada di belakangnya itu yang harus lebih kita ini ya percaya ya mereka akan bisa melakukan kebaikan gitu. Dan believe everything on the gadget is true. Wah, ini juga salah ya. Gitu. Fakta ini yang terjadi sekarang banyak orang yang seperti ini, tapi sebenarnya ini adalah fakta yang nggak boleh kita ikuti gitu. Karena sebenarnya nggak semua gadget itu juga benar gitu ya. Semua apa yang kita terima dari gadget, entah kopasan WhatsApp gitu ya, dikirim grup-grup di keluarga lah atau apalah ya, itu kan banyak-banyak hoaxnya ya. Jadi ya kita nggak boleh sepenuhnya percaya, kita harus punya critical thinking. Idealnya gimana? Idealnya kita harus believe bahwasanya membaca itu penting gitu. Makanya kita nggak boleh cuman membaca satu info aja gitu. Kalau ada satu info datang, kita harus cari info-info yang lain. Berusaha untuk kritis, sehingga kita bisa membuktikan apakah yang kita baca itu benar apa enggak adik-adik. Gitu. Terus kemudian kita juga harus enjoy reading. Ya, kita harus senang baca. Karena di dunia digital ini kalau kita nggak enjoy reading, wah kita bisa kemakan nih sama info-info yang nggak jelas, yang hoax, yang mungkin belum sempurna gitu ya. Kalau kita banyak reading, kita akan lebih bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak dan kemudian kita bisa pilih mana yang benar, mana yang nggak benar gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga adalah having a high self concept as a reader gitu, di mana kita sebagai pembaca itu harus memiliki konsep diri yang baik gitu. Yaitu sebagai pelajar yang kritis, yang ingin berbenah, yang ingin menjadi orang yang positif, dan lain sebagainya yang Mas Ijat sudah sebutin di awal tadi ya. Dan having a verbally stimulating home environment where verbal interaction takes place regularly. Nah, ini agak-agak panjang nih bahasa Inggrisnya ya. Tapi pasti muridnya Mem pinter-pinter ya. Jadi kita harus punya lingkungan yang bagus juga ya, supaya verbal interaction atau interaksi kita secara verbal itu nanti bisa juga distimulasi dengan baik gitu. Nah, terus tantangan dan kesiapan sekolah gimana nih gitu untuk membimbing gadgeters ke jalan yang lebih benar di dunia pendidikan gitu ya. Nah, Mas Ijat percayanya itu sekolah itu punya tantangan ya, Bapak Ibu mungkin ya dari guru-guru yang hadir hari ini dan adik-adik semua yang menjadi murid ya di sekolahnya masing-masing termasuk di SMA 17 ini. Yaitu gimana murid-murid ini tulisannya tenggelam ini Mas Afan. Harusnya future leaders ya kalau nggak salah ya gitu. Gimana murid-murid ya dan sekolah itu berjuang sama-sama untuk bisa menciptakan digital leaders atau future leaders. Nah, Mas Ijat, apa nih Mas yang namanya digital leaders itu? Nah, pretty much ya seperti pengalamannya Mas Ijat tadi ya, contoh-contoh yang Mas Ijat kasih itu ya, gitu. Nah, tapi secara spesifik, digital leaders itu adalah
orang-orang digital yang dia responsif terhadap tantangan global, di mana ada disruptive era, ya kan? Sekarang semuanya ada disruptions ya. Contohnya kayak taksi. Dulu taksi pesennya pakai telepon. Awe-awe di jalan, Pak, taksi gitu ya. Sekarang semudah dari HP kita udah bisa dapat taksi gitu kan ya. Nah, itu kan disrupsi. Disrupsi yang Gojek di industri taksi gitu ya, atau transportasi. Dulu kita harus ke pasar belanja, sekarang ada macam-macam kayak sayur box ya. Itu teman-teman yang masih semua tuh, CEO keren itu ya, masih muda-muda itu ya. Sayur box, terus kemudian apa lagi? E-commerce yang lain dan lain sebagainya itu bentuk disrupsi. Nah, teman-teman harus responsif dengan tantangan global di mana ada disruption era. Terus kemudian disruption era ini kok bisa terjadi, Mas? Iya, karena ada yang namanya revolusi industri 4.0 adik-adik, di mana semuanya itu sekarang serba teknologi, serba robotik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak punya kepribadian yang baik sebagai manusia, kita akan digilas nih sama revolusi industri teknologi. Gitu. Makanya nggak boleh cuma percaya sama teknologinya tok, tapi kita juga harus percaya kepada human-nya, manusianya gitu ya. Nah, terus berikutnya ada transformasi digital gitu, di mana semuanya kayaknya sekarang serba digital gitu ya. Dan Mas Ijat adalah salah satu pelaku yang merubah bisnis jualan kambing jadi digital gitu. Bisnis konveksi baju jadi digital gitu ya. Salah satu pelaku yang bergerak di sana ya gitu. Nah, Mas Ijat tahu bahwasanya itu perjuangannya luar biasa untuk bisa stay sane di kedua belah sisi, yaitu di digital teknologinya tapi juga di secara kepribadian manusianya gitu, supaya tidak tergerus gitu. Dan sekarang Mas Ijat sedang berhadapan dengan generasi milenial dan generasi Z, yang itu adalah kalian ya adik-adik ya. Kalian adalah bagian dari tantangan dunia sekarang gitu. Karena kalian besar dari kecil udah mengkonsumsi teknologi kan ya adik-adik ini ya. Nah, itu adalah tantangan juga gitu. Gimana supaya kalian tidak kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Yang mana manusia itu jauh lebih agung daripada teknologi. Manusia punya wisdom, kebijaksanaan, punya banyak hal yang teknologi sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia ya. Gitu. Jadi ini adalah perang-perang tantangan yang harus kita hadapi. Dan gimana untuk bisa menghadapi ini, digital leaders harus punya kompetensi yang cross functions. Cross function itu apa maksudnya? Punya kompetensi atau keahlian dari berbagai bidang gitu. Jadi kalau Mas Ijat itu kuliahnya di ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Bukan berarti Mas Ijat nggak boleh pinter ekonomi gitu. Justru kebalik gitu. Kalau Mas Ijat di ilmu sosial dan politik, Mas Ijat juga harus pinter ekonomi. Walaupun Mas Ijat nggak kuliah di ekonomi gitu. Mas Ijat bisnis kambing kan, kambing hewan hidup ya. Kalau Mas Ijat nggak belajar tentang biologi, Mas Ijat nggak bisa menjalankan peternakan dengan baik gitu. Nanti kambingnya banyak yang mati gitu. Karena kambing makhluk hidup, makhluk biologi. Yang kita harus pelajari betul biologisnya gimana gitu ya, pencernaannya hewan gimana. Dia harus makan apa gitu ya, herbivora atau karnivora. Herbivoranya itu kandungan protein kebutuhannya berapa, kandungan seratnya kambing itu berapa gitu ya. Itu harus dipikir teman-teman. Jadi jangan salah, walaupun kita belajarnya kuliahnya apa, kita harus banyak belajar yang lain juga gitu. Karena era masa depan itu era yang cross function. Kita harus tahu semuanya, kita harus belajar banyak hal gitu. Nah, walaupun masih sekolahnya kayak begitu di IPS gitu ya, kasarnya ya, dan kuliahnya juga IPS gitu. Boleh jadi harusnya Mas Ijat cuma IPS doang belajarnya, tapi kan enggak ya, Mas Ijat tetap harus belajar IPA gitu. Malah dulu Mas Afan ketika saya SMA, itu kan saya kelasnya IPS ya. Tapi saya ikut olimpiadenya, olimpiade biologi Mas Afan. Ya. Nah, jadi nggak boleh kita kalau cuma IPS terus kemudian belajar IPS tok gitu. Tetap kita harus belajar yang lain-lain juga gitu. Karena toh buktinya berhasil kan. Akhirnya dengan belajar IPS masih tahu bisnis kambing itu gimana, tapi juga ngerti cara beternak yang baik sesuai dengan biologinya itu gimana gitu ya. Gitu. Dan mengelola makanannya itu butuh fisika juga gitu. Gimana caranya pemanasan dari makanannya itu nggak boleh terlalu ini. Biar pencernaan di dalam ini juga akan lebih bagus dengan adanya gaya-gaya fisika yang ada di dalamnya gitu ya. Memperhatikan hukum fisikanya gitu. Terus kemudian yang lain-lain harus dipelajari juga ya. Jadi kompetensi cross function ini akan membantu kita punya wawasan yang lebih luas gitu ya. Gitu. Terus future leaders gitu. Gimana caranya jadi future leaders? Kalau kita udah ngerti caranya dari digital leaders ya,
yaitu pertama harus responsif dan kedua harus punya kompetensi yang beragam. Terus kalau mau jadi future leaders gimana gitu? Caranya adalah dengan menjadi role model rekan-rekan. Dan untuk menjadi role model, teman-teman juga harus cari role model. Gitu. Siapa nih yang teman-teman jadikan inspirasi gitu ya? Nah, itu yang harus jadikan patokan gitu. Inspirasinya Mas Ijat siapa? Kalau buat Mas Ijat inspirasinya pertama jelas Nabi Muhammad ya, karena beliau yang mengajarkan kebaikan di dunia, menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Gitu. Dan banyak yang mengakuinya tidak hanya dari orang Islam tok, tapi dari orang yang non Islam pun juga mengakui kalau Nabi Muhammad itu salah satu orang yang paling baik di muka bumi gitu ya. Salah satu orang yang paling influential itu. Ada bukunya seorang Nasrani namanya Michael Hart ya. Dia menulis bahwasanya Nabi Muhammad itu salah satu orang dengan pribadi terbaik di dunia gitu. Nah, ini kan menarik ya gitu. Kita harus belajar nih kayaknya nih dari orang-orang terbaik gitu. Apakah cuma dari Nabi Muhammad? Ya enggak juga gitu. Banyak juga tokoh yang muslim maupun non muslim yang itu baik dan kita harus ambil kebaikan dari mereka gitu ya. Gitu. Yang enggak baik ya jangan kita ikuti gitu. Orang-orang muslim yang enggak baik juga banyak gitu ya. Jangan dicontoh gitu ya. Orang-orang yang non Islam enggak baik juga banyak dan jangan dicontoh. Yang dicontoh adalah entah mereka muslim, non-muslim ya, agamanya apapun ya, dari latar belakang apapun, selama mereka baik ya kita harus contoh gitu kan. Karena itu bagian dari kita punya cross function competitions, jiwa yang multikultural ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi role model ini penting, kita harus cari dan kita harus bisa berupaya untuk menjadi seperti mereka gitu ya. Jadi kita inspired by them, supaya kita bisa inspired other juga gitu ya. Nah, yang kedua adalah membuat keputusan gitu. Gimana nih caranya bikin decision making yang baik gitu. Nah, ini Mas Afan, saya punya contoh yang menarik gitu. Salah satu cara untuk bisa menjadi orang dengan decision making yang baik itu adalah dengan main game. Karena dalam game itu simulasinya kita dituntut untuk mengambil banyak tindakan-tindakan, banyak keputusan-keputusan yang berat gitu. Ya kan? Dan dengan keputusan-keputusan itulah kemudian kita akan terbiasa untuk decision making, mengambil keputusan atau membuat keputusan yang terbaik gitu, dari keputusan-keputusan yang ada. Berikutnya adalah memberikan arahan yang jelas gitu ya. Future leaders itu harus jadi orang yang baik dalam memberikan arahan yang jelas, guidance gitu ya. Nah, gimana supaya anak-anak ini, adik-adik ini bisa menjadi orang yang pandai memberikan arahan yang jelas? Gitu. Syaratnya satu, adik-adik juga harus pandai mengikuti arahan dulu gitu. Kalau adik-adik sudah terbiasa dan pandai dalam mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru ya, dari mentor kalian, dari guru kalian, dari orang tua kalian, kalian yakinlah akan bisa menjadi orang yang bisa memberikan arahan yang jelas juga gitu. Jadi harus jadi orang yang dia pandai menerima arahan supaya dia bisa pandai memberikan arahan. Berikutnya adalah memperkuat komunikasi dengan siapapun, itu good communications ya, yang melahirkan impact kebaikan. Nah, itu juga penting. Kayak kita ngobrol komunikasi sama teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman kita ajak ngobrol dengan baik, kita berkomunikasi dengan baik kepada mereka, hopefully itu yang nanti akan bisa menjadi modal kita ya untuk menjadi lebih sukses. Mendukung perkembangan diri rekan kita gitu. Jadi kita nggak boleh nih cuman kepingin sukses sendiri gitu ya. Kita harus bantu teman-teman kita juga buat sukses gitu ya. Kalau misalnya ada teman kita yang butuh bantuan, minta diajari, aku nggak bisa fisika nih, diajarin. Karena kalau kalian ngajarin teman kalian fisika, kalian akan jadi lebih pinter lagi di fisikanya gitu. Kalian ngajarin aja bisa, masa diri kalian nggak bisa gitu kan ya. Dan kadang-kadang dengan ngajarin itu kita jadi tahu gitu. Oh iya ya, ternyata aku masih belum tahu ya soal ini. Waktu aku ngajarin temanku, aku ternyata masih belum bisa ngajarin dia karena aku belum bisa juga gitu. Akhirnya teman-teman jadi inget kan buat oke deh aku belajar dulu biar bisa ngajarin teman kita gitu. Gitu. Jadi mendukung perkembangan diri rekan-rekan kita itu akan meningkatkan kompetensi diri kita juga gitu. Nah, itu adalah yang berikutnya meningkatkan kompetensi diri gitu. Dan yang terakhir adalah pandai dalam menciptakan inovasi rekan-rekan gitu. Teman-teman harus pinter-pinter nih berpikir kreatif gitu ya, cari cara dan lain sebagainya. Sebentar, masih mau ini ambil remote AC dulu, kayaknya agak panas nih di sini nih. Bentar ya, permisi semenit. Mana ya remote AC-nya ya? Bentar ya teman-teman.
Oh, ini rupanya. Oke, very well then. Siap. Nah, oke, aku lanjutin ya. Jadi gimana sekolah dan adik-adik itu semuanya nanti bisa menyiapkan diri untuk bisa menjadi future leaders dan digital leaders, itu adalah pengembangan talent atau pengembangan SDM kalian yang terbaik menurut Mas Ijat hari ini ya. Gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah hal-hal kompetensi yang teman-teman adik-adik harus pastikan kalian bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah, digital leaders itu, ini udah slide terakhir ini Mas Afan ya. Habis ini sesi tanya jawab ya. Tuh, adalah yang kita nanti akan bisa menjadi ya orang-orang yang menang di digital era ini ya, di distribusi era, di industri 4.0, di digital transformation era, di zaman millennials ini ya, gitu ya, di tahun 2000-an ke atas ini ya. Gitu. Jadi ini rekan-rekan yang perlu kita perhatikan ya, gimana caranya kita bisa survive dan menjadi digital leaders, itu adalah dengan yang tadi Mas Yujat udah sampaikan gitu. Nah, tata caranya gimana? Itu pasti nanti untuk setiap kasus akan beda-beda ya. Makanya nanti kita ngobrol aja gitu, teman-teman nanti maunya lebih menggali dari sisi yang mana gitu ya. Baik, oke. Saya kira dari saya cukup itu dulu. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman ya, Mas Afan ya. Tuh. Terima kasih Mas Afan. Saya kembalikan ke Mas Afan. Baik, terima kasih Kak Ijat untuk penampilannya. Keren ya materinya. Aplaus dulu dong untuk Kak Ijat. Terima kasih Kak Arifa, Kak Anin, Kak Indira, Kak Sabil, Kak Arfi. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi panjang ya, lumayan panjang, tapi ya kalau bagi kakak sih ini singkat. Karena sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bisa akan kita bahas pada malam hari ini. Maaf, siang hari ini maksudnya. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi yang disampaikan oleh Kak Ijat ya, paling tidak harapan lo ya. Oke, gimana nih? Ada siapa nih yang mau sharing-sharing nih? Gak usah malu ya teman-teman ya. Kakak berdua di sini nggak anu kok, nggak gigit-gigit kok. Oke, Kak Irsyad, ini kalau seumpama nggak ada yang tanya, izin kakak ingin bertanya juga nih ke Kak Irsyad. Boleh. Kak Irsyad, ini kan apalagi teman-teman ini kan boleh jadi usianya usia untuk masa pencarian jati diri. Betul. Lebih tepatnya. Nah, kira-kira Kak Irsyad ada nggak nih kiat-kiat atau tips-tips untuk untuk mulai menanamkan mindset digital sejak SMA itu seperti apa? Karena memang ya kalau dulu kita flashback ke tahunnya Kak Ijat waktu SMA itu memang di tahun-tahun itu ya, atau waktu itu kan ibaratnya untuk ukuran YouTube sendiri masih ukuran usianya usia yang masih relatif muda ya. Apalagi kalau nggak salah YouTube itu berdiri sekitar di medio 2008-2009. Waktu kita berdua masih SMP nih ya Kak Irsyad ya. Jadi oleh karena itu kira-kira waktu itu kiat-kiat apa nih yang ditanamkan oleh Kak Ijat sehingga tertanam mindset bahwasanya digital ini adalah keniscayaan untuk masa depan. Itu. Jadi ketika sudah hari ini kita disadarkan keadaan yang benar-benar serba digital, Kak Ijat sudah siap. Nah teman-teman ini kan posisinya masih belum siap. Nah kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak nih? Seperti itu Kak Ijat. Silakan Kak Ijat. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah mindset ya, kayaknya ya Mas Afan ya. Mindset untuk maju. Dan mindset untuk maju itu kita tidak boleh tertutup dengan yang namanya perubahan. Nah, kita harus open minded dan be happy gitu ya, Mas Afan ya. Siap. Nah, jadi open minded dan be happy itu penting menurut saya ya. Jadi itu kata kunci yang menarik tadi ya. Gimana kita bisa selalu happy menerima perubahan. Seenak dan seenggak enaknya apapun keadaan yang datang, selama kita bisa menerimanya dengan happy aja ya, gitu ya, dan open minded gitu ya, itu nggak akan jadi masalah gitu. Kayak dulu awal-awal ya, sebelum Zoom ini ramai gitu kan ya. Dulu Mas Ijat kalau meeting itu harus terbang ke luar negeri dulu gitu ya, harus terbang ke Jakarta, terbang ke mana gitu ya. Cuman buat meeting sama partnernya Mas Ijat, investornya Mas Ijat. Ya sebenarnya meetingnya itu sebentar, Mas Afan. Cuman 1 jam, 2 jam gitu ya. Habis itu balik lagi ke Indonesia gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak efektif ya gitu. Nah, dari awal itu selalu Mas Ijat udah sering pakai Zoom gitu.
biar nggak perlu riwa-riwi ke luar negeri masuk jadi segala macam ya, lebih hemat juga ya kalau pakai Zoom ya. Tinggal pakai Zoom aja, dia tetap di negaranya atau di kota lainnya, Mas Ijat ada di Surabaya, udah bisa ngobrol kayak begini gitu. Tapi dulu Mas Afan minta orang buat, Pak, gimana kalau pakai Zoom aja Pak gitu. Itu susahnya minta ampun Mas Afan gitu. Karena mungkin saya udah terbiasa ya dengan teknologi ya, tapi orang-orang itu kan belum gitu. Dulu ya sebelum ada COVID ya gitu. Nah, sekarang udah ada COVID gitu. Akhirnya mereka semua terpaksa harus pakai Zoom gitu ya. Jadinya ya semuanya sekarang jangankan meeting bisnis ya, sekolah aja sekarang ada di Zoom dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang menarik ya. Kadang-kadang kita memang butuh terpaksa gitu ya untuk bisa adaptasi dengan hal-hal yang baru gitu. Nah, masalahnya adalah kita terpaksa karena keadaan atau kita yang memaksa diri kita untuk berubah tanpa situasi yang harus datang duluan gitu. Nah, itu kuncinya Mas Afan gitu. Jadi sebelum ada situasi kayak begini, kita sudah memaksa diri kita dulu untuk berubah gitu. Dengan begitu akhirnya ketika situasinya terjadilah seperti COVID ini, kita udah siap gitu. Dan kita udah bisa cope ya, udah bisa tumbuh bahkan ya daripada kita malah terpuruk gitu ya gitu. Ya tentu pasti ada kagetnya ya karena banyak hal yang harus ditata ulang gitu ya di pandemi di ini segala macam. Tapi seiring dengan berjalannya waktu akhirnya ya jadi lebih terbiasa gitu. Jadi karena ini adalah era disrupsi ya, era gangguan gitu ya. Bisnis kita lancar tiba-tiba diganggu sama COVID, diganggu sama ada bisnis yang lebih besar dari kita dan lain sebagainya ya, kayak bisnis taksi yang diganggu sama Gojek gitu ya. Awal itu kan disrupsi ya, di-disrupt gitu, di disrupt itu apa sih namanya ya? Mungkin mem ini lebih tahu ya, Mas Afan ya. Tapi intinya di disrupt itu kayak diganggu lah ya, kasarannya ya. Nah, sebelum kita diganggu sama orang lain gitu ya, supaya kita siap kalau diganggu sama orang lain atau diganggu oleh situasi, dibikin tidak nyaman oleh situasi, kita harus lebih awal membuat atau mengganggu diri kita sendiri gitu. Semakin awal kita mengganggu diri kita sendiri, mendistrap diri kita sendiri untuk memaksa diri kita keluar dari zona nyaman ya. Ketika zonanya benar-benar nggak nyaman ya, kita masih akan tetap nyaman gitu. Karena kita udah terbiasa mendistrap diri kita sendiri gitu. Nah, paham ya adik-adik ya? Tuh, ini menurutku goal sih. Jadi ini hal penting yang aku harus sharing ke adik-adik supaya adik-adik juga punya pikiran yang maju seperti itu ya. Growth mindset kalau Mas Yud bilang gitu. Ini sebelum diganggu, sebelum distrap sama situasi dan kondisi sama dunia ya. Tuh. Kita harus mendistrap diri kita sendiri itu. Bahasa gampangnya adalah kalau kita tidak mau dikejami oleh dunia ya, maka kita harus kejam terhadap diri kita sendiri gitu. Nah itu kasarannya ya. Kalau kita nggak mau keras hidupnya gitu, kita nggak mau hidupnya keras gitu ya, maka kita harus keras terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau kita keras terhadap diri kita sendiri, maka dunia akan melunak kepada kita. Gitu. Kalau kita melunak terhadap diri kita sendiri, dunia akan keras terhadap kita. Nah itu kira-kira mungkin motivasinya Kak Afan gitu. Ini penting nih buat adik-adik nih gitu, biar tidak lunak ya terhadap dirinya ya gitu. Biar bisa belajar keras, biar bisa bekerja keras, dan bisa tetap bermain keras. Jangan mainnya tok yang keras, gitu ya. Tuh, seringkali kan anak-anak sekarang sukanya gitu ya, mainnya aja terus gitu ya. Tapi lupa belajarnya, lupa sama bekerjanya gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Gitu. Loh Mas, aku kan masih SMA gitu. Masa aku harus bekerja keras? Iyalah, apa bekerja kerasnya? Contohnya membantu orang tua gitu, membersihkan rumah kek, ya kan? Yang lain-lain kek. Kalau kalian belum bekerja ikut sama orang, paling nggak kalian bekerja buat bantu orang tua dulu gitu ya. Kalau kalian belum bisa bantu orang tua kalian uang, ya bantu sama yang lainnya dengan tidak merepotkan mereka contohnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu bekerja loh gitu ya. Bukan berarti anak SMA nggak boleh bekerja kan? Boleh gitu, tergantung kerjanya di mana gitu. Kalau mau bisnis seperti Mas Ijat apa boleh? Boleh-boleh aja gitu. Mau bekerja seperti Mas Ijat apa boleh? Boleh-boleh aja. Mas Ijat selain berbisnis waktu SMA itu Mas Afan tahu nih ya, Mas saya waktu SMA itu juga udah sering Mas kerja yang lain ya, kayak jadi wedding organizer, jadi event organizer gitu ya.
sama Mas Afan nih di perusahaannya Mas Afan yang sekarang di Kartens. Tuh saya dulu sering jadi instruktur outbound gitu ya, bareng sama Mas Afan ya beberapa kali ya bahkan ya gitu. Dari SMA Mas Ijat udah kerja gitu. Jadi nggak cuman bantu orang tua selain uang, tapi Mas Ijat juga bisa bantu orang tua yang uang juga. Apakah harus ya? Enggak juga gitu, tergantung kondisi kalian ya gitu. Tapi Mas Ijat percayanya walaupun eh, keluarganya Mas Ijat sederhana dan ya cukup berkecukupan lah ya. Tapi kenapa kok Mas Ijat kerja, Mas Ijat berbisnis, susah-susah cari ini itu segala macam itu ya. Sebenarnya adalah dalam rangka supaya Mas Ijat bisa keras terhadap diri Mas Ijat ya. Dan dengan begitu akhirnya alhamdulillah sekarang dunia menjadi lebih lunak kepada Mas Ijat. Nah, tapi dengan kondisi dunia yang sedang lunak sama Mas Ijat, apakah Mas Ijat terlena dengan akan lebih fokus, teman-teman akan lebih ini tadi bisa mendengar arahan yang jelas. Kalau terbiasa mendengarkan arahan yang jelas, teman-teman nanti next juga bisa memberikan arahan yang jelas seperti itu. Karena ingat teman-teman, sebelum ada yang namanya good leadership, akan ada yang namanya terlebih dahulu yaitu adalah good followership. Jadi selama ini ketika teman-teman jadi seorang siswa saat ini posisinya ataupun sebagai seorang anak di rumah, teman-teman harus nurut dulu sama orang tua, harus nurut dulu sama guru. Karena apa? Ketika teman-teman nanti di masa depan, teman-teman pastinya akan bisa menjadi good leadership berawal dari penanaman-penanaman kebaikan yang sudah kita dapatkan semenjak. Oke, teman-teman. Aduh, masa dari tadi yang ngobrol cuma Kak Afan nih sama Kak Ijat aja, jadinya podcast dong. Jadi podcast ya Kak Ijat ya. Iya, ayo Yong, adik-adik yang mau tanya silakan. Ini siapa nih yang mau tanya nih? Coba Kakak ingin kenalan lah. Coba kita kenalan satu-satu aja Kak Ijat ya. Jadi nanti mungkin ketika kalau kenalan, karena biasanya kalau usia-usia segini, kalau dulu waktu kita ingat ya Kak Ijat ya, waktu SMA itu kan emang kadang-kadang masih malu ya. Aduh, apalagi ini didengerin sama teman-temanku. Kalau biasanya di depan kelas nggak masalah lah. Ini di Zoom, didengerinnya langsung sampai 200 orang, itu pasti akan jadi semacam challenge tersendiri lah. Tapi ingat teman-teman, jadi Kak Afan, jadi Kak Irsyad, jadi Kak Rania, berani berbicara di depan umum seperti ini proses. Dan ini perlu dilatih. Jadi anggaplah bahwasanya ini adalah arena buat teman-teman melatih kepercayaan diri teman-teman untuk berbicara di depan umum. Kalau sudah mulai dilatih dari saat ini, insya Allah ke depan ketika nanti teman-teman berkuliah, teman-teman sudah aktif di BEM, teman-teman nanti sudah aktif di HIMA dan lain sebagainya, teman-teman akan terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih luas lagi dan teman-teman sudah memberikan yang terbaik. Oke, coba nih kakak pengen sapa-sapa kalau dari tadi. Pada perasaan tadi yang nyalain kamera banyak, begitu sudah ditawarin kayak gitu kok pada matiin kamera semua ya. Oke, aku pengen ngobrol nih. Aku pengen ngobrol. Iya. Iya, ini anak saya ini yang kelas 10-11 ini kan baru kenal saya. Sekali kenal, terus saya mau buat gebrakan baru. Saya ingin menata karakter. Jadi anak-anak hebat gitu ya. Jadi anak yang saya tangani, saya ingin melahirkan anak-anak hebat, dia anak yang bisa menghargai waktu, memanage waktu. Oh, aku hari ini belajar. Oh, aku hari ini saat ini mau santai main games. Dan nggak apa-apa. Ada waktunya kita relax. Nah, dengan kondisi kegiatan kita sama Mas Irsyad, sama Mas Afan, insya Allah bisa membuka pikiran mereka ya, bukan membuat nuansa, inovasi, kreatif mereka. Makanya saya mengarahkan mereka dalam kegiatan belajar itu kemampuan mereka kita florkan. Apa sih yang kamu bisa? Nah, seperti itu. Jadi insya Allah dengan kegiatan yang seperti ini kita bisa menciptakan sesuatu yang positif ya Mas Afan, Mas Irsyad. Seperti keberhasilan Mas Irsyad yang masih muda, Mas Afan yang masih muda sudah sukses bisa share ilmu ya. Siap. Alhamdulillah ya. Anak-anakku silakan yang mau ditanyakan atau bagaimana nanti bulan Agustus. Jadi mantap. 10 voucher ini itu potongannya 50.000 rekan-rekan. Jadi sekiranya ada adik-adik yang mengalami kesulitan dengan laptopnya yang sering kali ngehang, nyandet, atau mungkin ingin di cleaning sehingga ketika proses pembelajaran jauh lebih lancar dan juga nyaman, nanti bisa kontak ke Kak Rania dan juga langsung bisa dicek ke IG-nya superkomputer.co.id. Gimana caranya dapat vouchernya Kak Rania? Oke, baik. Untuk mendapatkan vouchernya, syaratnya mudah banget.
voucher pertama untuk 5 orang pertama yang berani bertanya kepada Kak Ijat di acara Zoom meeting kali ini. Dan untuk voucher yang kedua, sebanyak 5 orang juga, nanti ada syarat ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah buat postingan yang semenarik mungkin tentang digital leader class, yang mana nanti bisa di-tag ke Mas Ijat, tag Latar Inspirasi, dan juga tag superkomputer.co.id. Nah, dari situ nanti Kak Rania akan bantu umumkan 5 orang pertama yang ada di Zoom dan 5 orang caption yang menarik. Datanya akan Kak Rania serahkan ke Memfitri, seperti itu. Dan teman-teman jangan salah, pada kesempatan ini juga mumpung langsung datang ke foundernya. Nah, teman-teman yang ada hobi sekitar dunia gaming dan juga semacamnya bisa ditanyakan secara langsung. Karena komunitasnya Mas Ijat di dunia digital ini tidak hanya superkomputer service aja teman-teman, tapi Mas Ijat dan rekannya juga punya banyak komunitas gamer yang dari situ juga bisa jadi teman kolaborasi seperti itu. Jadi benar-benar udah langsung didatangkan co-foundernya, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kak Ijat. Kira-kira one day Kak Ijat, aku ada hobi seperti ini, terus putar digital. Kira-kira bisa nggak ya kolaborasi sama Kak Ijat? Ya siapa tahu nanti kita bisa jadi bagian tim seperti itu. Iya. Boleh banget. Ya terima kasih Kak Rania. Nah itu dia Adik, udah dikasih voucher nih. Ayo siapa yang mau komputernya di-upgrade sama 47 tahun aja masih ingin belajar